Selamat malam. Handphone keluar semua, kampungan belum pernah ngeliat artis atau gimana sih? Naik semua handphone, foto-foto, pulang ke rumah ke Gedung Ombo, Blitar. Aku habis ketemu artis loh. Boleh tepuk tangan untuk Coki Pardede nggak? Stop, segitu aja. Bohong, joknya dia itu bohong. Tadi dia ada joke soal kalau dia ditilang polisi, dia akan jawab, saya tidak pernah salah, gitu ya. Polisi nanya, Anda tahu salah Anda apa? Dia jawab, saya tidak pernah salah. Bohong. Harusnya dia ketika ditanya polisi, Anda tahu salah Anda apa? Jawaban dia, saya ateis. Gitu harusnya. Terus kata polisinya, itu juga. Kenapa itu juga? Emang salah saya apa? Anda narkoba. Gitu. Terus kata Coki, itu dulu. Gitu. Ya biar RRI tahu aja yang Anda undang itu siapa tadi. Orang RRI, emang Coki ateis? Emang dia narkoba? Dulu pak. Saya kenal Coki Pardede dari zaman jokesnya belum dark. Bahkan kalau boleh jujur, dari zaman jokesnya stupid. Bukan dark jokes, stupid jokes. Saya ingat joke dia 2012. Zaman kita bertransaksi masih pakai uang kertas. Sekarang kan pakai kris. Dulu pakai uang kertas. Dia dulu tahun 2012 punya joke seperti ini. Kenapa ya kalau kita terima duit kembalian selalu ada nomor teleponnya? Relate nggak? Orang lama berarti yang relate tuh. Kenapa ya kita kalau ngambil uang kembalian pasti ada nomor telepon di uang kertasnya? Dia bilang, saya pernah dapat kembalian uang 5.000. Ada nomor teleponnya. Saya telepon, yang angkat Tuan Imam Bonjol. Kan ya. Stupid jokes. Dari stupid. Tapi sebelumnya gue mau apresiasi, ini adalah sebuah auditorium yang indah sekali. Boleh tepuk tangan? Bagus loh. Pelawak seperti saya, Coki, Podah itu selalu nyari gedung-gedung pertunjukan seperti ini. Gedungnya baru ya. Baru banget nih saya lihat-lihat nih. Liftnya masih diplastikin. Pintu toilet juga diplastikin. Tadi saya masuk satpam juga masih diplastikin tuh. Itu stupid jokes. Saya lihat ada beberapa penonton-penonton saya di antara kita. Santai, nggak usah terlalu bangga. Siapa di sini yang baru pertama kali saya nonton saya langsung di acara ini, tepuk tangan. Kemana saja Anda selama ini? Kalau gratis muncul Anda. Gimana tuh amalnya RRI coba? Ngasih tiket gratis untuk saya. Saya itu mahal. Coki itu mahal. Mpok Odah cuma dikasih nasi kotak, ya udahlah. Tapi kami berdua mahal. Gimana nih balik modalnya RRI kalau acaranya gratis? Ya tentu tidak. Pilihannya hanya dua. Mungkin mereka mau melakukan pengabdian kepada Anda, atau habis-habisin anggaran. Kami terima Bu, Pak. Wahai pejabat-pejabat RRI, kami terima. Ini duit pajak saya yang kembali kepada saya. Saya tadi di belakang sama Mas Panji, materinya yang aman-aman aja ini RRI. Kalau mau aman-aman aja, Podah aja satu setengah jam Podah tuh. Kalau ngajak Coki, ngajak Panji, ya terima resikonya lah. Saya kalau ngomongin stand up memang selalu isu-isu yang dekat dengan saya. Makanya dia isunya dekat-dekat dengan kegelapan, orang banyak dosa ya gitu. Saya nggak pernah menjelek-jelekan agama. Walaupun saya sering dituduh demikian. Tapi saya nggak pernah astagfirullah. Saya ini lebih ke pemersatu. Kalau dia kan tadi aja gitu materinya. Kayak orang nggak tahu dosa gitu. Masa orang saya nggak pernah, saya pemersatu. Saya waktu itu diundang almarhum Glenn Fredly di acara gerejanya dia tuh. Sumpah Pemuda, saya mewakili umat muslim untuk ngomongin persatuan lintas agama di gerejanya dia. Di gereja Kristen, dia mengundang teman-teman entertainer lintas agama. Ada yang Hindu, Buddha, Konghucu. Saya mewakili muslim. Pertama-tama, saya juga nggak ngerti kenapa saya ditunjuk.
Nggak kayak yang saya rajin sholat juga sebenarnya kan. Tapi saya ditunjuk saya dengan bangga. Satu persatu teman-temannya Glenn lintas agama ngomong di atas mimbar gereja ngomongin persatuan. Termasuk saya. Giliran saya ngomong di atas panggung, saya bilang selamat malam semuanya. Glenn nepok punggung saya, dia bilang Panji, sapa kami dengan cara yang diajarkan oleh agamamu. Saya bilang, masa saya ngomong assalamualaikum di gereja? Tapi Glenn meyakinkan saya dengan tatapan kasih putihnya tau. Ya udah, saya bilang aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ratusan umat Kristiani membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya percaya persatuan antar agama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Dan karena mereka udah jawab waalaikumsalam, saya pikir sekalian aja saya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa tahu jawab semuanya. Masuk Islam saya. Mereka. Saya udah. Saya masuk surga. Materi stand up saya banyak ngomongin soal politik. Bukan pengen mengubah politisi, karena percuma. Apa yang diharapkan, saya pengen mengubah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia itu punya peluang untuk mengarahkan arah politik bangsa. Yang mana itu membuat saya berpikir. Saya agak bingung kenapa saya diundang ke acara ini. Kalau Coki diundang ke RRI, radionya pemerintah, mah wajar. Ya kan, bahasa kita tahu itu. Kita tahu itu. Cia ketawanya. Ada betul. Jadi penawarannya ada telur yang harganya hampir 250.000 yang biasanya Samsung nggak pernah ngasih. Ada telur ini